nama saya Nurul Haidianti. Saya akan menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia. Menurut Mary Parker Follett menjelaskan bahwa manajemen dapat juga dipandang sebagai seni untuk menjelaskan pekerjaan melalui orang lain, the art of getting down to people. Definisi ini mengandung arti bahwa seseorang manajer dalam mencapai tujuan organisasi melibatkan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang telah diatur oleh manajer. Oleh karena itu, keterampilan yang dimiliki oleh seorang manajer perlu diasah kembali, baik melalui pengkajian maupun pelatihan. Karena manajemen dipandang sebagai seni, maka seseorang manajer perlu mengetahui dan menguasai seni memimpin yang berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan yang tepat dan diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Sumber daya manusia atau bisa disebut SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Bahkan pada hakikatnya SDM berupa manusia yang diperkerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak atau pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. MSDM adalah suatu hal yang berkaitan dengan pendayagunaan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tingkat maksimal atau efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam perusahaan, seorang karyawan, dan juga masyarakat. Yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Nah, yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagian organisasi. Karena organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan yaitu kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dengan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang keempat ada pengendalian. Pengendalian yaitu kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpanan atau kesalahan, maka akan diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Yang kelima ada pengadaan. Pengadaan proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keenam ada pengembangan. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh ada kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil yaitu diartikan sebagai dengan prestasi kerjanya, dan layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. Nah, yang ke-8 ada pengintegrasian. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar terciptanya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Yang ke-9 ada pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar pegawai dan pendidik serta pedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. Yang ke-10 ada kedisiplinan. Kedisiplinan yaitu merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk menaati peraturan-peraturan lembaga pendidikan dan norma-norma sosial. Yang terakhir yaitu pemberhentian. Pemberhentian yaitu putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini juga disebabkan oleh keinginan pegawai
kerja yang berakhir. Audio Jungle.